الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adikku semuanya, jamaah sholat maghrib dan juga ada pekanan tafsir Al-Quran hari Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berkumpul dalam majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantara kita mempunyai hajat apapun, semoga Allah mudahkan hajatnya itu. Bagi kita yang sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian apapun, semoga Allah mudahkan dalam menghadapi ujian itu. Di antara kita yang sedang sakit, mungkin nanti dibantu akhir, insyaallah mungkin di akhir insyaallah kita akan berdoa juga bersama-sama. Ibu Sumiati, kalian Ibu Husnul Khotimah. Semoga beliau berdua yang sedang diuji Allah gerah dan rumah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah jemaah, malam Jumat. Gitu? Malam Jumat. Kalau tulis tafsir berarti malam Jumat, malam Jumat. Insyaallah malam Jumat tidak isi dengan kajian tafsir. Untuk kita ini sarang-sarang kajian pada sore hari ini nanti wasan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan masuki surat baru. Kemarin telah kita selesaikan pembahasan surat Al-Qari'ah yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat, bagaimana huru hara hari kiamat, dan juga bagaimana manusia kelak di akhirat itu mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ada yang berat amal timbangannya, kalau berat amal timbangan kebaikannya maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka di akhirat mungkin akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonipun Gusti Allah, hidup yang diberkahi dan diridhai Allah, dan hidup yang penuh kenikmatan, yaitu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada orang sebaliknya yang ringan amal kebaikannya, jauh lebih berat amal keburukannya, maka alhamdulillah itu akan digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fa ummuhu hawiyah, nerakalah. Fa'umuhu yuk benar-benar yuk diteruskan yuk surat Al-Qari'ah. Fa'umuhu nanti itu ya fa'umuhu yang sekian nih fa'umuhu ayo ya awiyah. Terus ada apa wama ya benar-benar kiri kanan wama ada roh sama ayat terakhir Allah narun hawiyah soleh insyaallah. Semoga anak-anak itu tumbuh kembang dalam taat kepada Allah, anak-anak yang insyaallah mungkinnya jadi hafid Quran. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah. Narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala, yang ringan amat timbangannya. Kalau orang kafir sudah khalidina fiha abada, dan neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang mukmin yang dosanya
illallah, dia akan mampir di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Boleh mampir ke neraka gitu, transit gitu deh. Transit gini enak, ngoten asinan, eco. Tapi kalau transit ke neraka, alhamdulillah ini jangan sampai kita tergolong walaupun dia iman, tetapi iman sholat ini dak jelas kebelakangan sholat boten, masya Allah. Puasa Ramadan 30 hari, sing puasa Ramadan di Daud, sehari puasa sehari tidak. 15 hari mau 30 hari dan saat 30 hari Ramadan puasa. Oke, maka jangan sampai kita masuk golongan walaupun dia beriman, walaupun orang beriman itu masih ada potensi Bapak Ibu, masih ada potensi transit neraka. Untuk dibersihkan dosanya dan transit di neraka, masya Allah beratnya minta ampun, ratusan tahun di sana itu, masya Allah. Sampai nanti ada orang beriman itu yang terakhir masuk surga itu sampai gosong, gitu, masya Allah, sampai gosong itu sudah itu orang mukmin terakhir ya dikeluarkan dari neraka karena harus bersihkan dosanya pertama, usahakan dosanya dulu, baru pada saat dia masuk surga dibersihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama masih ada iman, insya Allah selamat. Tapi ampun sampai pun iman kok transit wonten neraka. Nah, insya Allah menikah kita masuk surat baru, surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Nah, ini surat yang akan kita bahas hari ini, insya Allah. Monggo saran-saran sebelum kita mulai pembahasan, kita baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah bersama-sama. Nanti pas surat Al-Adiyat bukan saya nih, karena ini kata-katanya ampun sampai pulang-balik gitu. Monggo dari Al-Fatihah bareng-bareng dulu ya. Monggo. A'udzubillahi wahid dan silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tirukan saya ya, surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu. Wal 'adiyati dhabha. Monggo. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fal-mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Gitu. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahasan surat Al-'Adiyat. Wal-'adiyati dhabha. Surat Al-'Adiyat ini nanti akan menceritakan apa? Ada 3 pembahasan utama, 3 pembahasan pokok ingkang wonten surat Al-'Adiyat menika. Apa pembahasan pokok itu? Yang pertama, Allah membahas tentang kuda perang. Bahas apa? Kuda perang, tentang kuda. Terus ayat 1 sampai 5 Allah bahas tentang kuda. Kemudian nomor kali pembahasannya adalah 2 sifat dasar manusia. Terus manusia menika mempunyai sifat-sifat bawaan, mempunyai sifat-sifat potensi bawaan. Yang namanya manusia mempunyai potensi baik, juga mempunyai potensi buruk. Kalau dalam bahasa Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah katakan di manusia ini fujur, jalan keburukan. Dan terus enten potensi untuk mengikuti keburukan. Contohnya mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajakan setan. Potensi keburukan. Wa taqwaha, dan manusia punya potensi baik. Takwa, kalau mengikuti jalan takwa, mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 sifat dasar nanti Allah jelaskan tentang surat Al-'Adiyat ini. Dan ini potensi manusia terkait sifat buruk, sifat jeleknya. Kemudian nomor 3, pembahasan itu adalah solusi, solusi untuk mengatasi sifat-sifat manusia ini. Nah, ini kalau pembahasan 3. Pertama apa mau? Tentang kuda perang. Kuda, Allah bersamakan kuda. Allah cerita tentang jarang mungkin. Yang nomor kali tentang apa? 2 sifat manusia, sifat dasar. Yang nomor 3 tentang solusi untuk apa? Mengatasi sifat tersebut. Oke. Di ayat yang pertama dan sampai nanti ayat yang kelima Allah bercerita. Dan di sini Allah bersumpah. Allah kalau bersumpah pasti ada objek yang disumpahi. Sumpah dengan apa? Yang sudah kita bahas kemarin. Itu ada contoh surat Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wah, pakainya wah, biasanya sumpah tentang orang meninggal. Kalau ada wah, huruf wau wa di depan, itu biasa tentang sumpah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu sampai akhir surat. Nanti ada wal 'adiyati dhabha yang sering kita baca dalam surat Ad-Duha, diawali dengan wal duha pakai wau. Oh, kalau wau di depan biasanya kalau itu maknanya tentang sumpah. Nanti banyak sekali, Quran banyak sekali. Wan najmi idza hawa, pakai wa gitu. Nah, kalau itu wa itu berarti maknanya sumpah. Allah bersumpah nopo? Enten kaidahipun, kalau kita mau tadabbur Al-Quran, ini yang tentang sumpah wa gitu ya. Depannya ada wa, apa setelahnya. Itu kalau itu maknanya sumpah, itu Allah berarti bersumpah dengan sesuatu yang mempunyai keistimewaan, yang mempunyai hal fadilah, keistimewaan yang berbeda. Allah ini ada sesuatu di sana. Contoh nanti surat Al-Fajr. Mboten pek sing matur niki Fajar Al-Fajr gitu. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Allah di surat Al-Fajr menika bersumpah dengan apa? Al-Fajr, waktu fajar, waktu pagi. Kenapa waktu pagi Allah bersumpah dengannya? Karena waktu pagi menika adalah waktu yang barokah. Waktu yang
sepertiga malam sebelumnya, kemudian di sana nanti adzan fajar, adzan subuh, waktu sholat subuh. Pagi ini kok masya Allah malaikat itu turun. Malaikat itu ada malaikat siang, ada malaikat malam bu. Atau sedangkan malaikat yang sehari itu shift, itu tukarnya malaikat itu pada saat subuh dan pada saat asar sore hari. Nah pagi ini wal fajri wa layalin ashrin. Allah juga bersumpah di surat Al-Fajr menikah dengan malam yang 10 layalin ashrin. Wa layalin ashrin di sini nopo adalah 10 malam atau 10 hari bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram, ada yang merasakan seperti itu. 10 malam atau 10 hari yang mulia. Nah ini ucap-ucap sumpah. Ya dek ya. Masya Allah di depan pak kiri kanan. Bong saya. Halo, masih ya? Halo ya. Halo. Kalau ini teh ya. Halo dek. Ya, kalau ini teh ya. Ceritanya nanti ya. Duduk di sini, manis kok ya. Oke. Sampai tunggu ya. Walanya dan asri malam yang 10. Ada keistimewaan di sana. Wal asri demi masa, demi waktu asar. Ada keistimewaan di sana. Ada sesuatu yang Allah ingin tekankan di sana. Lah, termriki surat Al-Adiyat Allah membahas tentang kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ngapa bahas tentang kuda? Ngapa Allah bahas tentang jaran kuda ini? Masya Allah, kuda, hewan kuda dalam agama Islam itu memiliki keistimewaan. Kuda itu salah satu olahraga yang mempunyai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allimu auladakum, kalau olahraga sunnah. Namanya olahraga sunnah itu olahraga yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kalian itu 3 olahraga. Napa niku? Alimu auladakum as-sibahah. Yang pertama olahraga renang. Olahraga apa? Berenang. Olahraga yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berenang. Walaupun ya Covid yang saya tutup sebagian ya. Tapi beberapa tempat sudah buka. Ada Kabima namanya di situ, itu sudah buka di sana. Enak, airnya enak. Tadi kan ya, tadi kata sakit, nah ada kolam renang di sana, tiap hari airnya diganti sakit, nggak pakai kaporit di sana. Namanya Kabima kerjasama dengan Pondok Rohani. Olahraga nomor renang, karena punya latihan di sana. Yang olahraga yang kedua disunahkan oleh Rasulullah, rimayah niku memanah, kita memanah, melatih ketenangan, melatih ketenangan, melatih fokus. Tuh perang termasuk mana-mana barang kan ya kan, dengan olahraga mana itu kan masya Allah menangkan di situ dulu, fokus titik pada saat tertentu, tenang, bisa harus tenang mana itu terus baru dilepaskan. Itu dia Rasulullah SAW. Si nomor 3 yang ditekankan Nabi rukubal khail, yaitu menunggang kuda, numpak jaran gitu. Itu ditekankan Rasulullah Muhammad SAW. Oke, nah ini salah satu olahraga sunnah. Yang kedua, kuda menikah adalah hewan yang paling banyak dipakai untuk jihad. Perang-perang Robert, perang-perang zaman Nabi, gitu. Perang-perang melawan setan, orang-orang kafir, perang melawan orang kafir. Dan dalam perang itu mereka bawa tunggangannya apa? Yang paling banyak bawa tunggangan apa? Kuda. Onta wonten. Nah, tapi nggak tahu dengan perang dan melayu itu sakit atau ya? Buat terjaran. Kuda itu dilatih itu masya Allah bisa menjadi kuda perang. Dan kuda perang itu udah macam. Kalau kuda lokal, kuda Indonesia, itu paling 150 gitu ya tingginya itu. Bukan kuda Arab, kuda perang, kuda gede gitu, tingginya sampai 2 meter kira-kira. Masya Allah. Itu saya tahu lihatnya sampai kepalanya itu lebih tinggi. Dan hebatnya lagi nyata satu sahabat. Asma'ul pun sahabatnya Umar bin Khattab. Bilang deh, itu sahabat yang begitu pemberani ya masya Allah. Setan lewat 1 gang itu sama kata Umar bin Khattab mending menarik apa?
Umar juga. Misal cetak mimpi kok, Umar ini cetak di luar film bisa. Gitu. Mimpi orang jadi kok. Oh cetak dengan udah muter kok. Enggak berani tatapan dengan Umar udah berani. Itu diceritakan dalam satu riwayat kalau beliau itu naik kuda itu kuda Arab tinggi-tinggi, itu kakinya bisa sampai bawah dulu. Kakinya itu bisa sampai hijau bawah. Jangan bayangkan jangan rumah motor nih, kan kakinya saya bawa kan? Itu motor paling ketinggian 1 meter gitu. Itu kuda itu 150 sampai 2 meter. Kakinya kuat sampai bawah. Berarti gagah itu luar sahabat. Nah ini kuda pertama tadi itu sunnah, ya saya bilang olahraga, yang kedua paling banyak dipakai untuk jihad fisabilillah, untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mriki dan surat Al-Adiyat di sini Allah juga menceritakan masalah bagaimana kondisi kuda-kuda perang itu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Adiyati dhabha. Apa tersebut demi Al-Adiyat kuda. Walaupun di sini secara bahasa Al-Adiyat itu tidak langsung menjurus kepada kuda. Kalau kuda dalam bahasa Arab itu ada istilah khoil, ada istilah hison. Jadi Allah secara langsung tidak menyebutkan kuda, sehingga sebagian ulama ada yang menafsirkan Al-Adiyat itu unta yang berlari kencang. Unta ini sadar lari kencang, gitu. Tetapi jauh lebih kencang kuda, gitu. Jauh lebih kencang kuda. Wal-Adiyati dhabha, yaitu kuda yang berlari kencang. Berlari kencang, dhabha itu mau yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah, mulai bubater itu bes. Itu manusia aja tidak tengah-tengah. Kalau kuda gimana? Buat saya praktekkan, prakteknya belum gitu. Tengah-tengah, karena sangat berlari kencang luar biasa, masya Allah. Itu kalau berlari itu kencangnya luar biasa. Ya kalau dibanding motor buatan ya bukan, tapi kalau kencang kuda itu sekitar 70-80 km sampai. Itu kan motor kan 2 meter lebih. Jalan raya bisa begitu kencang. Dan ada sahabat juga, saya agak lupa namanya, itu ada. Kalau tadi Umar foto itu kalau naik kuda sampai bawah, ada seorang sahabat itu kalau lari itu seperti larinya kuda. Terus balapan kali jarak uang tuh, sama larinya sprinter sama sahabat. Saya lupa namanya, nanti kalau ingat saya sebutkan. Ada seorang sahabat itu hebat-hebat, gitu, masya Allah luar biasa. Dari secara fisik itu juga luar biasa orang sahabat. Wal-Adiyati dhabha, yaitu kuda yang berlari kencang dan terengah-engah karena larinya itu, karena kencang. Kemudian yang kedua, fal-muriyati qadha. Apa muriyati qadha? Yang dia berlari, kemudian dengan berlari itu kan kaki kuda itu kan keras ya. Apalagi kalau ada tambah sepatu kuda, tambah kuda itu dari besi. Gitu. Kalau tidak dia itu lari jeblek, itu kan bawahnya karena tidak batu dan sebagainya. Apalagi daerah Mekah itu tanah itu Pak kebanyakan bebatuan. Jenengan tidak umroh haji itu beda dan tetap dengan mirsanya Madinah ada mirsanya Mekah sampun ngaji sampun umroh beda nggih. Nah delegasi dari umroh turun atau beli masuk mugi insyaallah nggih dapat rezeki untuk bisa haji, untuk bisa umroh sebelum Allah memanggil kita semuanya. Amin. Amin. Itu tenang lagi. Moga-moga Allah bisa berikan rezeki kita, mudahkan kita haji atau umroh sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu Mekah dan Madinah. Beda. Jadi kalau Madinah itu secara umum geografis itu banyak pasir gitu. Tapi kalau Mekah itu bebatuan. Terus yang terpergi itu ya kadang masuk dalam gua, masuk gunung yang dibuat terowongan gitu. Karena kotornya naik ke Masjidil Haram itu kalau Masjidil Haram kadang kita bisa dari ke atas bisa turun karena konturnya itu atas bawah dan sebagainya dan itu kebanyakan bebatuan. Nah kuda fal-muriyati qadha pada saat berlari kencang itu kakinya menempel atau bertatapan dengan bebatuan di sana sehingga mempercikkan api. Gesekan yang kencang itu kan cepat gitu gitu. Atau gesekan benda sama-sama batu mau. Kalau orang-orang dahulu sebelum ada gas dan sebagainya itu
pedalaman itu sebagai pedalaman sehat. Itu kan buat apinya dari batu digesek-gesek, cunak, muridnya kapan? Untuk baju sudah pelah gitu. Kan mereka zaman dulu gitu. Ya itu kan memunculkan percikan api, gitu. Kalau mungkin sekarang masih dipakai pas pada saat naik gunung dan sebagainya butuh api. Kalau nggak bawa, kalau sekarang sudah canggih ya, masya Allah, kompor alit sampai tugas terus gitu ya. Tapi kalau enggak, dia pakai itu karena gesekan. Begitu juga gesekan kaki kuda. Pada saat dia berlari kencang, tengah dia gesekan kaki itu menimbulkan percikan api. Falmuriyat. Kemudian ada yang ketiga, falmughirati subhan. Falmughirati subhan itu apa? Dengan kuda itu mereka melakukan penyerangan di waktu pagi. Ini dalam jihad, dalam perang. Nabi SAW pernah melakukan penyerangan di pagi hari. Sekaligus Allah mengajarkan salah satu strategi perang. Strategi peperangan yang alhamdulillah sekarang kita dijauhkan ya dengan peperangan itu, alhamdulillah. Walaupun sama perang saudara, alhamdulillah. Tapi kalau perang jihad, masya Allah, dulu Nabi itu sering perang besar tahun ke-2 Hijriah, Badar, tahun ke-3 Hijriah itu perang Uhud, itu kita berhasil tahun ke-5 Hijriah ada perang Ahzab. Tapi setiap tahun ada menghadapi orang-orang kafir. Nah, Nabi suatu saat pernah masuk dalam suatu tempat orang-orang kafir yang memusuhi dan saran Islam kenapa ada jihad di situ ya. Dakwah Islam itu masya Allah banyak, jauh lebih banyak Islam itu tersebar dengan kedamaian banyak. Dan Nabi tidak pernah melakukan penyerangan tiba-tiba sebelum didakwai mereka itu. Dakwai Khaybar dan sebagainya, kalau kita bahas sirah tentang sejarah itu Nabi tidak pernah kemudian datang ke suatu tempat bersama sahabatnya nyerang langsung satu kampung itu. Sebelumnya pasti sudah didakwai, sebelumnya pasti sudah diajak untuk masuk Islam. Baru kalau mereka justru memerangi Islam, memerangi Nabi dan sahabat, baru itu dihadapi gitu. Bisa cara Islam kan gitu, tidak mencari musuh, tetapi pada saat ada musuh datang dihadapi. Gitu. Nah, falmughirati subhan, menyerang dengan kuda pada waktu hari, strategi perang. Kenapa di pagi hari, di pagi buta? Musuh rata-rata pada saat subuh, pada saat jam 3, jam sekawan, itu kan pada saat terlelap-lelapnya mereka. Ataupun kalau sudah bangun kan sinoding itu. Besok mau sih gitu atau serang tiba-tiba lagi. Nah, salah satu strategi perang dengan kuda itu adalah bisa menyerang pada waktu subuh atau pada waktu pagi. Kemudian setelah itu fa'athar nabihi naqatan. Kuda itu kalau lari sudah kencang, kakinya mengerjakan api. Kalau pada saat lewat jalan berdebu, tempat berdebu, maka kuda itu plus gitu ya, menginjak debu dan sebagainya kan menerbangkan debu di belakangnya. Kalau kita lihat kuda lari kencang itu di daerah yang berpasir gitu misalnya, itu kan mesti belakangnya terdebu kanan. Nah ini fa'athar nabihi naqatan. Fawasat nabihi jama'ah, yang kelima ceritakan apa menit, yaitu dengan kuda ini bisa menembus pasukan langsung di tengah-tengahnya. Dan terus kalau pasukan perang itu kan bermacam-macam. Ada yang berupa kotak garis sampai ke belakang, ada yang mereka semi melingkar gitu atau dibuat petung dan sebagainya. Dan dengan kuda mereka Pak, karena kuda yang begitu kuat, kuda perang, itu fawasat nabihi jama'ah, dengan kuda itu langsung bisa menembus tengah pasukan. Walaupun musuh menggunakan berbagai macam senjata tajam dan sebagainya, tapi kalau kuda itu kan masya Allah, hewan yang tidak takut dengan kilat-kilatan atau suara pedang, itu kuda. Kalau hewan yang lain masih takut, ada apa itu pisau dan sebagainya. Dan contoh mawon, pas itu laka korban itu kan, ya kan? Korban itu sampai sapi maupun itu kambing ya. Itu kan kita tidak boleh memperlihatkan pisau. Salah satu adab dalam kurban, itu misal kambing pun unsur untuk parkiran, misal sapi, misal di bikin pergi ya. Kurban pergi, belakang ya, belakang di kebun ya, daerah belakang. Ya misal di satu tempat gitu ya. Nah itu salah satu sunnah dan diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita menyembelih hewan, jangan sampai di depan atau di sebelahnya, yang itu dilihat oleh teman-temannya. Itu
Terus sapi itu meribi, ketinggalan terbi, motornya dibelah. Masya Allah. Itu rasanya luar biasa. Jangan sampai itu bisa nangis bisa luar biasa. Itu saking rahmatnya. Napa niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Hanya balik dengan pisau yang tajam, dungkal riyen. Pisau apik tenan iki, panjang dungkal, pol, pastikan ketajamannya dulu dengan kertas dan lain sebagainya. Rahmat itu. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini kita sebelih dan ini jangan sampai diperlihatkan. Karena apa? Sapi, kambing dan sebagainya. Kalau melihat itu tidak kuat mereka. Beda dengan kuda. Masya Allah, kuda jenengan bawa kuda dalam alam besarnya. Subhanallah. Itu depannya tampek-tampek, sudah ada yang terbunuh, ada yang tertebas dengan pedang itu kuda ada masalah. Dengan suara pertemuan antara dua pedang tampek-tampek dalam perang itu luar biasa membuat takut. Tetapi kuda itu keistimewaan ini pun salah satunya adalah walaupun ada suara seperti itu, kuda tidak akan bermasalah. Sama dia menambangi, dia menuju ke tengah pasukan, nabrak pasukan itu, dia berani. Itu salah satu hewan yang tidak takut melihat pedang, tidak tahu mendengar suara-suara yang menakutkan atau yang biasanya ditakuti oleh hewan yang lain. Nah, fawasatna bihi jam'ah, dengan kuda itu langsung bisa tembus pasukan di tengah peperangan ini. Nah, di ayat ini itu menceritakan tentang kuda. Itu Allah bersumpah menceritakan 1-5 meniko cerita tentang kuda perang dan bagaimana kondisi pada saat mereka itu berlari, pada saat mereka itu menembus pasukan. Nah, setelah itu tadi masuk pokok pembahasan yang kedua. Tadi kan ada 3 pokok pembahasan gitu. Yang pertama sudah, jadi berarti Allah bersumpah dengan kuda perang tadi. Pokok pembahasan yang kedua, Allah telah bersumpah, ini untuk penanganan. Dan kemudian Allah setelah itu menceritakan tentang sifat manusia. Apa sifat manusia itu? Yang pertama, innal insana li rabbihi lakanud. Ya Allah. Inna tersebut sesungguhnya al insan manusia. Sudah lewat tak? Kita pernah bahas wal asri innal insana sama-sama innal insan manusia. Berarti di sini Allah menceritakan tentang manusia, menceritakan tentang kita semua. Oh ya Allah, ada apa ya manusia? Ada apa dengan diri saya kan atau apa? Ada apa dengan diri kita? Apa yang akan Allah ingatkan? Apa yang Allah akan bahas di sini? Sesungguhnya manusia li rabbihi lakanud, terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala la itu sungguh la pendek. Oke, kita kembali ke surat Al-Asr, innal insana la fi khusrin. Sungguh berada dalam kerugian. Itu la pendek. Makanya la pendek panjang beda arti. Kalau la pendek sungguh, jangan sampai panjang ya. Innal insana la fi khusrin illa, itu maknanya sudah beda. Gitu. Surat Al-Asr sungguhnya manusia dalam kerugian. Kalau kita baca banyak la fi khusrin, itu sungguh tidak berada dalam kerugian. Dan kebalikannya toh. Kita penting belajar tajwid, penting belajar tafsir Quran. Misalnya panjang pendeknya juga pas. Nah, di sini innal insana li rabbihi lakanud, hanya pendek namun lakanud. Artinya beda lagi. Lakanud sungguh nopo kanudun. Kanudun itu atau sifat adalah ingkar. Ingkar tidak berterima kasih. Nopo ini Allah menceritakan salah satu potensi buruk sifatnya manusia itu adalah ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat potensi buruk manusia itu enggan untuk bersyukur, enggan untuk berterima kasih kepada Sang Pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk-bentuk itu apa?
Kita itu manusia banyak yang lebih banyak mengingat musibah, lebih banyak mengingat ujian daripada nikmat. Wajo, iki, setunggal, ini kan banyak, setunggal. Laki anu apa dulu? Masya Allah, semut gitu gitu. Semut itu semua satu yang sakit, semua gigi rasanya sakit. Masya Allah. Masuk pengajian saya kalau tuh gitu ya, sama rasanya macet. Ya Allah, badan semuanya mas. Ya Allah, itu satu gigi ya, gitu. Satu gigi sakit, itu subhanallah. Ya Allah, Allah ya Allah, mampu tidak terlorong. Padahal gigi yang lain sehat, gigi yang lain sehat, pandangan mata sehat, walaupun berbes kita, orang tua jus gitu, tetapi sehat, dia masih bisa melihat gitu, mendengaran masih sehat, dia masih bisa mendengar, cuma mau betul, kira-kira kita bisa bicara, kita masih bisa berbicara, alhamdulillah, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa memegang, subhanallah. Banyak nikmat Allah itu. Makanya nikmat Allah itu kalau kita hitung-hitung tidak ada habisnya. Pokoknya tahun nikmat Allah itu suha. Kalau nikmat Allah dihitung-hitung, betul kan terlaksir. Kita ibaratkan nikmat Allah itu seluas samudra. Nikmat Allah itu seluas samudra. Hanya kita tidak menyadari kadang. Subhanallah. Ujian diberikan Allah, musibah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu seujung kuku kalau dibandingkan. Bayangkan satu samudra begitu luas luar biasa, musibah ujian diberikan Allah seujung kuku. Dan tidak ada ujian, musibah yang menimpa kita melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedang diuji sedikit, masya Allah, COVID itu. COVID-19 di bawah 19 COVID masuk COVID ya Allah. Dengan COVID subhanallah ada yang terdampak macam-macam gitu, semuanya terdampak. Dengan COVID misal yang kagungan bisnis, kagungan toko, aduh toko produk sepi, masya Allah itu bagian dari ujian Allah gitu. Sabar banget Allah tidakkan melalui adanya COVID ini di luar bahwa itu nanti agak apa nih bahwa itu dalam bagian konspirasi nopo-nopo, tapi akan kita kena dampaknya, kita kena dampaknya. Mungkin kita punya bisnis dan sebagainya agak seret dan sebagainya, itu bagian dari ujian kita. Sebelum-sebelumnya lancar saja, alhamdulillah. Nabi Ayub, kita beberapa kali saya katakan, Nabi Ayub itu diberikan sehat bertahun-tahun. Sebutkan dari riwayat itu 40-an tahun. Dan kemudian Allah uji beliau dengan penyakit apa? Nabi Ayub penyakit apa? Watuk nopo flu nopo demam tuh. Kulit. Watuk COVID gitu. Kulit dengan kulit, penyakit kulit yang masya Allah belum pernah diuji dengannya sebelumnya dan mungkin tidak akan diuji setelahnya. Penyakit kulit yang luar biasa. Pada saat diuji seperti itu, masya Allah, istrinya bertanya, Nabi Ayub, kau itu nabi? Nabi itu doanya diistijabah, dikabulkan Allah. Oh minta pada Allah. Gimana? Maksudnya kan cerdas lagi. Minta pada Allah selesai. Nabi itu sekali doa itu, Nabi Nuh doa, ya Allah umatku telah kufur pada nikmatmu, mengingkari ajaranku, ya Allah turunkan air dari langit dan dari bumi, besok banjir bandang Pak. Nabi Nuh itu subhanallah, doa-doa Nabi itu. Nabi Musa terpepet, ya Allah berkatmu ada pasukan bala tentara Firaun. Kata Allah apa? Idrib bi asrokal hajar, pukullah totalmu dalam lautan. Jebres bejedor kira-kira tongkat dibuka lautan, gitu terbuka lautan itu, masya Allah. Nabi itu doanya apa saja, gitu, masya Allah. Nah ini istrinya Nabi Ayub. Nabi Ayub, kau minta pada Allah, kamu ini Nabi loh. Kau minta pada Allah disembuhkan penyakit itu, selesai. Apa kata Nabi Ayub? Subhanallah.
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Istriku, aku ini malu minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk langsung disembuhkan. Bertahun-tahun aku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20, 30, 40 tahun yang kemarin sehat, tidak ada penyakit sama sekali. Ini aku baru diuji. Aku malu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun yang lalu diberikan kesehatan, maka sedang diuji, aku langsung minta pada Allah. Aku ini paling tidak seimbang antara ujian dari mana Allah itu. Malu Nabi Ayub itu nikmatnya jauh lebih banyak, ujiannya baru awal langsung minta pada Allah disempurnakan. Malu, sekeras Nabi Ayub, sekeras Nabi Ayub. Masya Allah gitu ya. Kita lebih bergegas itu kadang-kadang ya Allah. Sentrum ya Allah, ya Allah. Itu hati nama diri ya. Jangan COVID itu semua. Nabi semua. Kalau kita lihat mana yang Allah itu jauh lebih banyak, Pak. Jauh lebih banyak, Bu. Ya Allah. Kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ujian saja. Jangan sampai kita sedikit malu. Nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Jangan sehat sama berapa tahun, bertahun-tahun sehat itu. Kelonggaran bisa tidak ke masjid dengan tenang. Itu subhanallah, bertahun-tahun. Berapa banyak saudara kita saat ini? Masya Allah. Sulit untuk cari makan saja. Sulit untuk hidup tenang, Pak. Jika tetangga saudara kita di Suriah, di Palestina, di Yaman, Masya Allah, tiap hari dar, bom. Lebih ngaji sholat Allah, benar ngaji bom itu. Sampai sekarang, Pak. Musim dingin, ini bulan apa ini? Oktober. Nah, Oktober, November, Desember itu puncak-puncaknya musim dingin. Akhir tahun sama awal tahun, puncak-puncaknya musim dingin. Mereka punya selimut, sulit mencari selimut. Tinggal di mana? Di tenda-tenda, kelaparan. Ya, oh itu kita luar biasa. Indonesia tenang, alhamdulillah. Gitu. Nah, walaupun agak ramai kemarin demo dan sebagainya, gitu. Dan sebagainya. Tapi masih jauh kenikmatan Allah berikan kepada kita. Indonesia itu sampai gemplang apa itu serobot itu atau gemah limpah wah jinawi loh subhanallah. Kalau kata kos plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman loh, masya Allah. Wah enak Indonesia itu tongkat kayu dan batu bisa kira tak cekik dari tanaman. Jangan tak cekik terudi berdina Mekah des garing loh. Dan sudah Mesir garing deh Pak. Tapi pun gurun pasir datang. Jadi kan ini mencari semua kok ini deh Bu. Siapa ada? Oke terakhir. Semua itu kan itu di sini itu loh. Dengan lepeh kita jeng-jengan ke taman misalnya. Jangan lupa loh betul. Soalnya kalau nanti lah. Mau apa itu loh? Biar semua itu dibuang di taman gitu ya bijinya. Sudah tumbuh sendiri Bu. Kita tinggal syukur, alhamdulillah. Kalau ada ujian dalam hidup kita, hadapi dengan ujian itu. Allah ingin angkat derajat kita di sini. Kok banyak mungkin dalam hidup kita itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang sekolah misalnya itu kadang ketika kesulitan untuk memahami materi yang ada di sekolah, misalnya baru kuliah, baru sekolah. Oh ya udah, banyak doa pada Allah. Yang sudah saatnya nikah, kok belum dapat jodoh. Nah, itu betul Pak. Jodohnya oke, ayo sudah. Masyaallah. Kok waktunya nikah belum dapat jodoh, orang tuanya aduh biar aku ini, ya sabar, tapi dengan ikhtiar, tapi doa dengan tawakal. Nah, banyak masalah kehidupan kita. Pasti kita menghadapi masalah, pasti ada ujian dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwasanya nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Allah innal insana li rabbih lakanut. Jangan sampai kita menjadi manusia yang enggan berterima kasih, enggan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan Kamis depan. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita. Semoga kita doakan bersama ya, doa sarang-sarang sekaligus kita doakan agar Ibu Sumiati dan Ibu Husnul Khotimah semoga segera diberikan sebuah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin Allahumma bika amanna wa laka aslamna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka fi majlisina hadha alla tada'a fina hajatin illa qadaytaha ya rabbal alamin wa la maridan illa shafaitahu ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin Allahumma inna nas'aluka an tashfiya ibu Sumiyani dan ibu Husnul Khatimah ya Allah Allahumma shfi bima shifaan la yughadiru saqama Allahumma adil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin subhanallah wa bihamdillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil 'alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh